Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang tuval skills, yaitu tuval structure, active and passive verb. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang tuval dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobe Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Bingo. Oke, so let's get started. Pada tuval structure, perhatikan bentuk verbs-nya itu aktif atau pasif. Nah, jadi untuk aktif verb, kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau kita artikan aktivitasnya itu me atau ber ya, seperti mendapatkan imbuhan me atau ber. Contoh mengirim gitu ya, kemudian bercerita. Nah, me atau ber. Berarti aktif ya. Contoh we send the package at the post office. Nah, ini aktif kalimatnya karena kalau diartikan kami mengirim paket ya, me ber. Berarti aktif. Nah, sementara kalimat yang pasif atau verb yang pasif kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu seperti mendapatkan imbuhan di atau ter gitu ya. Kayak misalnya paketnya dikirim gitu. The package was sent by us at the post office. Nah, paketnya dikirim atau terkirim. Berarti di atau ter ya, jadi verbnya pasif. Nah, untuk pasif sendiri itu akan dibentuk dari be, semua bentuk be ya, is, am, are, was, were, be, been, being, diikutin dengan verb 3 atau past participle. Oke, nah, cara pembentukan pasif ya, bentuk pasif, yaitu be diikutin dengan verb 3 atau past participle. Nah, jadi teman-teman nggak perlu menghafalkan bentuk pasif dari 16 tenses ya. Nah, cukup mengetahui bentuk be-nya aja. Kayak misalnya present. Present itu kalau mau dijadikan pasif, ya tinggal to be-nya ya, is atau am atau are, tergantung subjeknya, kemudian diikutin dengan verb 3. Maka jadi pasif, be atau ter. Kemudian bentuk past, to be-nya akan menggunakan was atau were ya. Was untuk yang tunggal, were untuk yang jamak dan past gitu. Jadi was atau were diikuti verb 3. Nah, untuk perfect ini akan diikutin have atau has atau had. Kalau yang past perfect ya, have atau has atau had, been diikuti verb 3 gitu. Jadi bentuk perfect itu kalau belum ada been-nya berarti belum pasif ya. Misalnya have sent, berarti telah mengirim gitu. Tapi kalau kita mau bilang telah dikirim, harus have atau has atau had been sent. Itu harus muncul been-nya. Jadi perfect itu implikasi pasifnya adalah harus ada been-nya ya. Been baru verb 3. Kemudian continuous. Nah, continuous tergantung present continuous atau past continuous ya. Jadi to be diikutin dengan being. Continuous itu harus ada being-nya dulu, baru diikuti verb 3. Maka dia akan jadi continuous yang pasif ya. Contoh, sedang diperbaiki. Sedang itu kan continuous ya, sedang diperbaiki. Jadi misalnya the car is being repaired. Jadi to be-nya bisa is, am, are, was, were gitu ya. Bahkan have, has, had, been, being, verb 3 gitu. Jadi kalau continuous harus muncul being-nya, baru diikuti verb 3. Kemudian future atau modal, ya semua bentuk modal, kalau mau dijadikan pasif harus ditambahkan be dulu. Jadi semua modal harus ketemu base form ya, termasuk be. Jadi nggak boleh langsung ketemu atau diikuti verb 3 gitu. Jadi harus ada be-nya dulu. Misalnya ya akan diselenggarakan, jadi will be held. Jadi will be verb 3. Nah, contohnya, jadi kalau belum berakhiran verb 3, belum berakhiran past participle, dia masih belum pasif ya. Gitu. Kemudian contohnya ya, the portrait was painting by. Berarti harusnya dilukis ya, was painted by. The project will finish. Nah, model nggak boleh ketemu verb 3 langsung ya. Nah, tapi harus ada be-nya dulu. The project will be finished by 10. Noted ya, jadi harus ada bentuk be-nya dulu, is, am, are, atau was, were. Kemudian kalau perfect harus ada been-nya dulu. Kalau continuous harus ada being-nya dulu ya. Kemudian future atau model be dulu, baru diikuti verb 3. Maka jadi bentuk pasif.
Oke, nah perhatikan kalimat berikut. Apakah sudah tepat ya aktif dan pasifnya? Ingat ya, bentuk verb pasif itu diikuti dengan be, ya bentuk be diikuti dengan verb 3. Jadi kalau verb 3-nya muncul, tapi nggak ada to be-nya, nggak ada bentuk be-nya ya sebelumnya, berarti participle aja ya. Belum jadi verb, bukan verb, tapi adjectives. Oke, coba setelah ini kita bahas bersama ya. Yuk kita bahas ya. After the old radiator had been replaced. Nah, perfect ya. Have, has, had harus bertemu dengan been kan sebelum verb 3. Jadi harusnya had been replaced. Kalau bentuknya pasif ya, telah diganti kan. Jadi been. Kalau nggak ada be-nya, jadinya had replaced, telah mengganti, aktif ya. Pokoknya semua bentuk perfect, kalau belum ada been sebelum verb 3-nya berarti masih aktif. Kemudian nomor 2 nih, during the lightning storm, during itu pas ya, during the lightning storm, he struck in the head by a falling tree. Itu ada by ya, implikasinya sih pasif ya, karena oh ya struck itu kayak terkena gitu ya, terkena pukul gitu. Nah kebetulan verb 1, verb 2, dan verb 3-nya itu sama, struck, struck, struck gitu. Jadi kalau kita mau buat ini sebagai verb ya, nah ini kita perlunya verb pasif kan, dia terpukul gitu ya kepalanya. Jadi harusnya ada to be-nya dulu, ada be-nya dulu ya. Jadi he was struck. Tuh. Jadi verb pasif. Be verb 3. Nomor 3. While I'm on vacation, the pet should be fed. Nah, nggak mungkin be ketemu sama bentuk verb 1 plus S ya. Nah, be itu kan cuma bisa bertemu kalau nggak verb ing, verb 3. Dilihat aktif atau pasif. Karena pets-nya diberi makan ya. Nah, berarti verb 3. Past participle. Should be fed. Nah, E-nya 1. Jadi verb 3. Nomor 4. A book being written now by. Nah, ini bentuknya pasif, tapi kalau being ya, verb ing muncul tanpa be, sebelumnya tanpa is, am, are, was, were. Nah, ini berarti masih participle ya atau adjective. Nah, ini bukan verb ya, non-verb. Being written now. Nah, verbnya adalah ini. Modal itu verb ya. Jadi will be published. Boleh modal bertemu dengan be. Baru verb 3 gitu. Akan dipublish. Jadi ini udah correct ya. Nomor 5. I found out that the real estate agent had, oh ya, lease. Nah, lease itu artinya rent ya, sama dengan rent, kayak sewa, menyewa. Menyewa atau disewa ya. Jadi kita lihat kalimatnya, real estate agentnya telah menyewakan, bukan disewakan ya. Tuh, masa telah disewakan ya? Telah menyewakan kondominium. Jadi seharusnya nggak perlu pakai pin gitu, dihilangin ya. Jadi had already leased the condominium. Nah, kalau misalnya ya ini trik aja, ketika teman-teman nggak tahu artinya verbnya ya, kayak misalnya list itu apa ya? Nah, teman-teman boleh lihat bentuk strukturnya. Jadi mostly ya semua verb kalau langsung diikutin dengan objek dia itu aktif, ya verbnya aktif. Tapi kalau misalnya diikutin dengan preposisi ya, jadi setelah verb ada preposisinya, nah mostly dia pasif. Contoh ya, will be published in. Tuh ada preposisi in ya. Terus uh, was struck by. Tuh, jadi ada by, in misalnya. Jadi ketika verb itu diikutin sama preposisi, biasanya bentuknya mostly pasif ya. Tapi kalau verb itu diikutin langsung dengan objek, nah mostly bentuknya aktif. Itu kalau misalnya teman-teman kebetulan nggak tahu artinya ya. Tapi lebih baik kalau kita tahu artinya, kita artikan ya ini meber atau diter ya. Take ya, next. Oke, kita coba exercise lagi nih.
Nah, perhatikan bentuk aktif dan pasifnya ya dalam kalimat ini ya, sesuai kebutuhannya. Coba teman-teman kerjakan 1 menit ya. Setelah itu kita bahas bareng. Oke, kita bahas ya. Nah, question yang pertama. Nih, kalau kita lihat di sini ada by ya. Nih, by itu implikasi mostly pasif ya. Nah, kemudian di sini tensesnya kan harus konsisten. Dia pakai was, bentuk pas. Nah, berarti yang present kita coret aja, kan nggak konsisten ya. Is sama has. Nggak kita pilih ya. Nah, berarti antara A dan C. Karena by implikasinya adalah pasif, ya kita pilih yang ada pinnya kalau bentuk perfect gitu. Berarti yang C. The problem had already been discussed. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini belum ada verbnya kan ya. Berarti kita akan cari verb. Kemudian kita lihat perlunya aktif atau pasif. Nah, jadi carnage of elephants Europe's ini ya, uncaring hunters. Pastinya dilakukan oleh uncaring hunters ya. Carnage itu kayak pembunuhan massal, pembantaian. Berarti dilakukan oleh uncaring hunters. Berarti harus pasif ya. Oke, kita eliminasi dulu yang aktif. Nih, yang belum ketemu dengan verb 3 pasti masih aktif. Tapi kalau have-nya belum ketemu been, nah ini juga masih aktif. Oke, jadi yang pasif itu yang B dan D. Tapi lebih tepat kita pilih yang D. Gitu. Karena ada by-nya kan, dilakukan oleh. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini, nah ini dia udah, ini kita cari verb-nya ya. Kita artikan aktif atau pasif. Karena di sininya was, berarti tensesnya pas kan. Nah, kita eliminasi yang present. Nah, antara A, B, D. Kemudian kita artikan perlunya meber atau diter. Berarti X-ray treatment-nya pastinya diberikan ya, bukan memberikan. Nah, berarti yang aktif kita coret juga. Nah, antara B dan D ya yang pasif. Karena tensesnya bentuknya pas aja ya, simple past, ya kita cari yang simple past juga. Were given daily. Berarti yang B yang lebih tepat. Tuh, jadi selain memperhatikan aktif pasif, kita juga harus memperhatikan eh, konsistensi tensesnya ya, gitu sama-sama present atau sama-sama past. Kemudian nomor 4, nih untuk bentuk yang error, nah kita fokus pada underline-nya ya, kemudian buat acuan ke kata sebelum dan setelahnya. Oke, particular issues. Particular itu adjektif ya, adjektif jelasin noun, oke. That concern, karena that ini menjelaskan, concern-nya menjelaskan issues ya, issues-nya kan jamak, maka concern-nya tanpa S, oke ya. Teenagers were covering in. Tuh, ini nggak langsung ketemu objek kan ya, tapi ada preposisinya in. Nah, jadi mostly bentuknya pasif. Nah, jadi seharusnya covered. Betul. Nomor 5. Electrical impulses. Oke, electrical adjective. Ketemu dengan noun. Oke. May also picked. Nah, may adalah modal. Modal cuma bisa bertemu dengan base form ya. Nah, sementara ini langsung verb. Tiganya nggak boleh. Jadi seharusnya kita tambahkan be picked. Tuh, biar jadi pasif verb. Nah, noted ya. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like,
subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Oke, so see you on the next video.